Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman peserta perkuliahan, mahasiswa angkatan berapa ini? Mahasiswa angkatan berapa? 55, Pak. 55. Berarti angkatan berapa ini? Kalau sekarang 57 ya sekarang ya? Berarti angkatan tingkat 3 atau tingkat 4? Tingkat 3 ya? Ya. Tingkat 3, Pak Sof. Tingkat 3. Baik, selamat datang di perkuliahan mata kuliah Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah baru, ya, termasuk dalam kurikulum 2020 yang Anda peroleh. Dan mata kuliah ini sebenarnya sewaktu masih ada jurusan atau departemen sosial ekonomi pertanian ini dihidupkan, tetapi dalam perjalanannya kemudian ditiadakan, tetapi melihat dan merespon perkembangan yang ada, ini sangat dibutuhkan dalam kerangka melihat perspektif politik ya dalam pembangunan pertanian pedesaan, karena tidak sedikit kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertanian pedesaan ini bisa memperlambat, ya pilihannya adalah memperlambat atau mempercepat pembangunan. Jadi setidaknya mata kuliah ini akan memberikan perspektif bagi Anda untuk mengetahui bagaimana konteks sejarah, kemudian konteks politik pangan dan sebagainya. Baik, karena sesi kali ini adalah sesi kontrak perkuliahan, jadi saya akan memberikan gambaran saja secara utuh apa yang Anda akan pelajari di satu semester ke depan, ya, selama 14 kali pertemuan, dan apa saja beban yang diberikan kepada Anda sebagai evaluasi kerangka pembelajaran. Sekaligus juga nanti kami akan menyampaikan kepada Anda nilai-nilai seperti halnya ya dengan mata kuliah yang lainnya yang menjadikan evaluasi kita di dalam proses pembelajaran ini. Baik, izinkan saya untuk lakukan share bahan perkuliahan. Apakah sudah dilihat? Sudah, Pak. Baik, sudah dilihat ya. Baik, KPN 336 tingkat 3 semester genap, mata kuliah ini diberikan yang merupakan mata kuliah baru, yaitu politik pertanian dan pembangunan pedesaan. Baik, ini deskripsi mata kuliah kita selama satu semester. Ke depan kita akan mempelajari beberapa hal sehingga Anda bisa memiliki perspektif tentang politik ya pertanian dan pembangunan pedesaan. Saya sampaikan tadi bahwa tidak sedikit persoalan-persoalan yang hadir. Ini adalah persoalan-persoalan struktural yang terkait dengan kemajuan dan kemunduran pembangunan baik pertanian maupun pedesaan. Sehingga mata kuliah ini diharapkan mampu menjelaskan kepada Anda tentang sejarah politik pertanian dan pedesaan. Kalau kita bicara masalah sejarah politik pertanian dan pedesaan ini, kita bicara mengenai situasi, kondisi masa lalu yang kemudian direfleksikan dari masa sekarang dan kemudian dianalisis untuk masa depan. Jadi jejak sejarah merupakan bagian penting yang saling terkait antara beberapa peristiwa yang bisa digunakan sebagai pijakan dalam membangun satu bentuk kebijakan-kebijakan baru yang tentunya berimplikasi positif terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan ke depan. Kemudian juga kita akan memperkenalkan konsep tentang politik pertanian dan pembangunan pedesaan, kemudian apa orientasinya, juga perilaku politik, serta kasus-kasus politik pertanian dan pembangunan pedesaan, merujuk dari bahan-bahan yang ada di referensi yang terjadi di Indonesia secara holistik dengan pendekatan dan metodologi penelitian politik dan pertanian. Jadi nanti kita akan menyajikan di pertemuan 13 ya tentang metodologi penelitian politik dan pertanian, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena tidak sedikit beberapa mahasiswa baik yang di S1, SKP maupun di S2 maupun S3 sudah memiliki satu kerangka metodologi penelitian. Jadi Anda sudah memperoleh metodologi penelitian kuantitatif ya,
maupun kualitatif. Juga Anda sudah mempelajari BMI, ya. Maka ini merupakan kelanjutan. Jika Anda kemudian mau fokus ke dalam kajian politik pertanian pemerintahan, maka sajian metodologi penelitiannya juga kita harus tampilkan. Dan tentunya akan mewakili dua perspektif, ya, perspektif positivis dan non positivis yang di dalamnya terdapat metode kualitatif dan kuantitatif. Baik, ini capaian pembelajaran. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis filosofi politik pertanian dan pedesaan, kemudian sejarah politik pertanian dan pedesaan, serta orientasi budaya politik dan identitas politik identitas. Ada yang bertanya mengapa kemudian politik identitas masuk di dalam kerangka bagian kajian politik pertanian dan pembangunan pedesaan, karena kita sadari bahwa Indonesia ini adalah masyarakat agraris, ya, bercorak pertanian dan pesisir. Tentunya aktivitas perilaku politik, ya, maupun kebijakan-kebijakan politiknya selalu merepresentatifkan identiti. Jadi inilah bagian terpenting untuk kemudian dimasukkan terkait kajian-kajian mengenai politik identitas. Yang kedua adalah mengidentifikasi aktor, kemudian jejaring kepentingan, kelembagaan, dan mekanisme proses politik pertanian dan pedesaan. Kita akan melihat bagaimana kegagalan-kegagalan pembangunan karena proses mekanismenya selalu didominasi politik politik prosedural, bukan politik substansi yang kemudian mampu untuk mengangkat persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dalam konteks pengaruhnya terhadap pembangunan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pola-pola relasi politik, ya, siapa saja aktor-aktor yang berrelasi, kemudian bagaimana politik partisipasi hidup sebagai bagian atas jawaban kegagalan, ya, politik prosedural dan politik oligarki yang mampu mendorong kemajuan pembangunan pertanian pedesaan. Lalu bagaimana implementasi dan evaluasi kebijakan yang dilakukan. Serta yang terakhir adalah menerapkan metode penelitian politik pertanian pedesaan dalam beberapa kasus studi. Jika Anda nanti suatu waktu ingin mengambil tentang politik pertanian pembangunan pedesaan, maka Anda bisa mencoba menerapkan metode penelitian politik ini sebagai bagian dari proses karya ilmiah yang sistematis. Nah, ini capaian-capaian yang ingin diharapkan dari pembelajaran kita. Tentunya untuk mencapai pencapaian itu ada skema instruksional, ya, kuliah selama 14 kali pertemuan. Jadi kita mulai dari kontrak perkuliahan, kemudian kita start untuk mengenal bagaimana sejarah politik pertanian dan pembangunan pedesaan yang ada di Indonesia. Tentunya sejarah ini tidak akan pernah lepas dari kebijakan-kebijakan masa lalu dan kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian mempengaruhi kondisi existing yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana pedesaan sebagai satu wilayah administratif yang kemudian punya konten substansi, bagaimana interaksi dasar bisa berlangsung di masyarakat desa, di mana ada proses-proses livelihood, pola nafkah yang kemudian tidak lepas dari tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan tidak sedikit desa-desa di tanah air kita bisa memenuhi daya dukung pangannya untuk menghidupi masyarakatnya. Atau kemudian mengapa kebijakan-kebijakan yang terjadi hari ini disertai dengan background identitas yang berbeda tidak mampu untuk mendorong totalitas dalam menghasilkan atau memproduksi swasembada pangan itu sendiri. Nah, tentunya ini akan terjawab nantinya pada saat pertemuan keempat, di mana ada aktor-aktor yang berperan dan jejaring yang dibangun dalam politik pertanian dan pedesaan. Kemudian bagaimana kita mengenal kelembagaan dan kepentingan politik pertanian dan pedesaan sehingga mempengaruhi kontekstualisasi pembangunan pertanian dan pedesaan itu sendiri. Meskipun kita sadari bahwa antara desa dan pertanian tidak bisa dipisahkan, tetapi kekuatan jejaring aktor, ya, dan aktor itu sendiri sangat menentukan dalam melihat bagaimana politik memiliki pengaruh penting dalam pembangunan pertanian pedesaan. Yang keenam, kita akan belajar tentang politik pedesaan dan kesejahteraan, karena politik adalah instrumen, ya, yang kemudian digunakan untuk mendorong, ya, kesejahteraan masyarakat. Maka seyogianya
kita tempatkan bahwa politik adalah bukan suatu barang haram untuk kemudian kita masuki, kita geluti, karena sesuatu yang kemudian berbau kekuasaan selalu identik dengan proses politik. Demikian juga kesejahteraan itu sendiri. Jadi kenapa kemudian kita tidak bisa sejahtera, sementara kelimpahan sumber daya alam itu sangat luar biasa di Indonesia. Karena ini ada persoalan-persoalan penting yang perlu kita dekati dan perlu kita ketahui, bahwa keberpihakan dalam keputusan politik menjadi penting sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Atau kemudian mengapa selalu setiap tahun bansos pertanian itu, ya, atau bansos sosial yang kemudian bantuan sosial pertanian maupun bantuan sosial dalam bentuk lain, ya, non tunai misalnya, itu selalu kemudian hadir dan tidak pernah lepas. Apakah memang benar kesejahteraan itu kemudian satu barang yang tidak bisa tercapai, atau kemudian kemiskinan adalah satu isu yang digodok sedemikian rupa agar menjadi bagian persoalan-persoalan yang harus dipertahankan karena di situ adalah margin keuntungan yang bisa diperoleh oleh aktor politik maupun aktor-aktor lainnya. Kemudian pertemuan ke-7 sebelum kita mengakhiri sesi UTS, kita akan adakan stadium general. Nah, stadium general ini akan mengundang mereka yang hari ini berjibaku dalam dunia parlemen atau eksekutif, ya, baik legislatif maupun eksekutif atau yudikatif, ya, untuk memberikan satu perspektif tentang bagaimana pentingnya kita melek politik sehingga kebijakan-kebijakan lahir itu tidak menyengsarakan atau tidak memarginalkan masyarakat. Malah sebaliknya kemudian dengan politik kita bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat, baik yang ada baik yang beraktivitas dalam sektor pertanian maupun sektor-sektor lainnya yang terkait dengan pangan. Setelah UTS, ya, kita coba masuk ke pertemuan ke-8 tentang politik pangan perikanan. Ini lebih menjurus kepada sektoral, ya. Mengapa pentingnya Anda mempelajari politik pangan dan perikanan? Karena dua basis livelihood inilah menjadi bagian pokok di dalam membaca Indonesia secara utuh. Kita ketahui bahwa data yang ada berangkat dari pentipologian desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang ada di Indonesia. Dari 74.954 desa, ya, terinventarisasi kurang lebih 73,15% desa-desa yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian, dan ada kurang lebih 15,11% bangsa kita, warga bangsa kita, di mana masyarakatnya, livelihood-nya bertumpu pada sektor maritim. Artinya kalau kita menggabungkan 75 plus dengan 15, berarti ada 88%-nya. 88% lebih masyarakat kita yang kemudian bertumpu pada dua sektor ini. Artinya kalau kita bisa mendorong kebijakan yang populis, yang mensejahterakan masyarakat dan memberikan ruang bagi mereka bisa bangkit secara ekonomi, ya, akibat dari intervensi politik, maka setidaknya kita bisa menyelesaikan persoalan yang akut di bangsa ini, yaitu persoalan-persoalan terkait dengan kemiskinan, kemudian keterbelakangan, ketinggalan, dan seterusnya. Pertemuan ke-9 kita akan mempelajari politik pangan pertanian dan perkebunan serta peternakan. Inilah sektor bagian yang kemudian memiliki arti penting di dalam kontribusi ekonomi kita, ya. Perkebunan misalnya memiliki nilai ekspor misalnya, yang kita sama-sama ketahui dengan keberadaan komoditi sawit, ya. Tetapi di sisi lain juga betulkah kemudian politik perkebunan itu memberikan keuntungan bagi warga masyarakat? Ini menjadi pertanyaan penting. Atau kemudian mengapa impor pangan selalu kita lakukan? Apakah memang betul bangsa ini tidak bisa memproduksi secara pangan maksimal dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa? Ya, saya berasumsi bahwa ketika kita membaca food consumption, ya, di tingkat atau level desa, maka sesungguhnya barang-barang yang dikonsumsi atau produk komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sebenarnya sudah bisa dihasilkan. Tetapi mengapa itu tidak dilakukan? Ini adalah merupakan bagian dari politik pangan pertanian. Demikian juga peternakan, kenapa kemudian kita mengalami pemenuhan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat
apa saja yang kemudian menyebabkan itu terjadi dan mengapa demikian, atau mengapa kemudian setiap tahunnya kita harus melakukan impor daging untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari raya besar, baik yang agama Islam maupun agama Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bagian penting untuk kita pelajari secara baik. Kemudian kita akan mempelajari politik perencanaan pembangunan pedesaan, mengapa kegagalan-kegagalan terjadi, padahal dana desa kemudian ada, dan semenjak 6 tahun terakhir kurang lebih, desa telah mendapatkan ratusan triliun rupiah untuk membangun desanya, tetapi mengapa kemudian Gini Index terus hadir, ya, yang menyerupai bahkan telah sama dengan Gini Index nasional, yaitu kurang lebih 0,49. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kalau dulu sebelum ada dana desa, keberagaman indeks desa, ya, indeks kesejahteraan di desa itu bisa kita ukur sangat beragam, tetapi kenyataan ketika dana desa turun, maka itu semakin timpang dan semakin hampir mirip angka ketimpangan nasional. Ini artinya mengindikasikan bahwa sebagian besar aktor-aktor yang terlibat di dalam politik pembangunan pertanian dan pedesaan ini masih memanfaatkan kepentingan hadirnya dana desa untuk mengambil margin keuntungan atau rente di dalamnya. Kemudian kita akan mempelajari politik partisipasi petani dan masyarakat pedesaan sebagai jawaban atas antitesis politik prosedural yang dilakukan oleh sebagian besar warga kita yang tidak memahami bahwa politik partisipasi, ya, ketika itu diperkuat, maka kebutuhan-kebutuhan terkait dengan desa maupun terkait dengan petani itu bisa memiliki bargaining position yang tinggi dibandingkan dengan ketika mereka tidak memahami politik partisipasi sendiri. Yang ke-12 kita akan mempelajari pola-pola perebutan politik pertanian dan pedesaan. Ya, bagaimana orang memahami ada keuntungan yang besar yang bisa menggerakkan apa saja di dalam kondisi pangan akibat dari adanya politik pertanian, tetapi situasinya kemudian kita akan memahami apakah kemudian dominasi itu diaktori oleh pemerintah atau state maupun atau swasta atau community. Nah, seberapa jauh kemudian community memainkan peran penting untuk bangun pola-pola yang kuat di dalam pertanian dan politik pertanian dan pedesaan. Kemudian 13, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mempelajari metode penelitiannya yang agak spesifik mengenai politik pertanian dan pedesaan. Kemudian pertemuan ke-12 kita tutup dengan stadium general. Nah, stadium general ini adalah dalam rangka untuk memberikan perspektif-perspektif kekinian yang terjadi di lapangan. Dan kita akan undang para tokoh-tokoh nasional yang selama ini memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran secara baik dan tepat mengenai situasi pangan dan pembangunan pedesaan. Baik, teman-teman sekalian, kurang lebih ada 7 dosen yang akan berkontribusi di dalam kuliah ini, dan ada 6 dosen dan asisten yang akan berkontribusi di praktikum. Saya sendiri sebagai koordinator, kemudian nanti ada Pak Dr. Insinyur Alain Kolopaking, kemudian ada Pak Dr. Insinyur Rinus Kinseng, ada Pak Murdianto, ada Bu Jezi Adinal Barlan yang hadir di dalam Zoom kita kali ini. Kemudian ada Pak Lukmanul Hakim, ya, yang juga setidaknya mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini mengenai data yang ada. Kemudian ada Kang Rajib Gandhi, ya, juga bagian tim dosen pengampu di dalam mata kuliah ini. Kemudian praktikum-praktikumnya ada Kang Rajib, kemudian Pak Iman, Uda Lukman, kemudian Mbak Jezi, Seri Ano, Menjati, dan Rizky Budi Utami. Nah, waktu perkuliahan kita adalah hari Rabu, pukul 13 sampai 14.40, kurang lebih 1 jam 40 menit. Tetapi hari ini mungkin agak cepat karena kita hanya menyepakati kontrak perkuliahan sebagai bahan pengetahuan yang harus kita sepakati, dan ini menjadikan pedoman kita untuk pelaksanaan teknis dalam perkuliahan ini. Tentunya lokasinya adalah di
masing-masing alat media Anda, ya alat media komunikasi Anda, apakah yang digunakan oleh Anda selama proses perkuliahan. Kemudian praktikum, ya. Ini Jumat pukul 13 sampai 14.40 WIB, ya. Nanti dibagi 2 kelas, ya. Kelas pertama itu adalah diajar oleh Kang Rajib Gandhi, kemudian Imam K. Nawireja, dan Saudara Anong Among Jadi. Ya. Kalau Anong hadir nggak hari ini, Kang Rajib? Kang Rajib, Mbak Jesi, Anum hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke, baik. Nanti kelas yang kedua adalah ada Uda Lukman Hakim, kemudian Mbak Jezi, dan Mbak Reski Budi Utami. Mbak Reski hadir dalam pertemuan ini? Nggak hadir ya? Baik. Ini penilaian sekira hampir sama dengan penelitian perkuliahan-perkuliahan lainnya, ya, dengan bobot huruf mutunya juga sama, yaitu A di atas 80 sama dengan, kemudian AB 75 sampai 79,9 dan seterusnya. Saya kira ini bisa Anda capai. Namun yang perlu saya tekankan bahwa setiap nilai bangunan itu terdiri dari hasil UTS Anda, kemudian partisipasi dalam setiap kegiatan belajar, kemudian ada hasil praktikum, ada hasil tugas baik kelompok maupun individu. Komposisi penilaiannya adalah UTS 30%, UAS 30%, total antara UAS dan UTS sebanyak 60%, dan selebihnya sebanyak 40% diberikan kepada tugas-tugas, kemudian praktikum, dan partisipasi kehadiran, dan kuis sebanyak 10%. Jadi kita berharap nanti meminimalisir tugas-tugas yang diberikan kepada Anda karena padatnya perkuliahan Anda, apalagi dengan media daring ini tidak semuanya kemudian kita paham dan menangkap, sehingga kita berharap penting untuk mempertimbangkan kuis, ya, yang sebanyak 10% ini. Kemudian ini struktur pembelajaran kita, saya sudah sampaikan tadi, terbagi menjadi kuliah dan praktikum. Kuliah ini akan dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan kelas dan 2 kali studium general. Ya, studium general kita akan mengundang tokoh-tokoh, baik dari pemerintah maupun birokrasi maupun politisi, akademisi, atau kemudian juga bisa kita undang para NGO yang bisa terlibat di dalam 2 kali pertemuan studium general ini. Nah, praktikumnya ini terdiri dari pendalaman materi dan diskusi dilakukan, 4 kali tugas terstruktur kelompok, dan kalau bisa adalah yang ketiga, gerakan aspirasi kebijakan politik pertanian dan pedesaan Indonesia. Anda bisa memilih satu konten, ya, yang Anda aspirasikan melalui media sosial, ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan warga desa. Nah, pembagian perkuliahan seperti ini, teman-teman sekalian. Pertemuan pertama dan kedua ini saya akan isi, ya, yaitu kontrak pembelajaran dan orientasi mata kuliah dengan sistem SCL, Student Central Learning. Ya. Kemudian ada nanti di pertemuan kedua kuis. Jadi minggu depan saya coba akan memberikan kuis, ya, yang bisa dijawab oleh Anda dalam waktu yang secepat mungkin. Juga akan memberikan informasi mengenai apa saja sejarah yang hadir di Indonesia terkait dengan politik pertanian dan pembangunan pedesaan dalam bentuk ceramah dan diskusi, ya, yang perlu kita lakukan. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat ada nanti Mbak Jezi akan mengisi mengenai pedesaan dan politik identitas serta aktor dan jejaring politik pertanian dan pedesaan.
Jadi saya sampaikan tadi ada 4 kuis ya. 2 kuis pertama ini diselenggarakan di pertemuan kedua dan keempat. Selanjutnya akan diisi oleh Uda Lukman Hakim ya mengenai kelembagaan dan kepentingan politik pertanian dan pedesaan, serta Pak Murdianto mengenai politik pedesaan dan kesejahteraan. Lalu kita lanjutkan pertemuan ke-7 stadium general. Stadium general ini adalah metodenya ceramah dan diskusi yang diminta adalah dosen tamu yang berasal dari beberapa background. Apakah nanti politisi atau kemudian government atau birokrasi ya pemerintah atau kemudian NGO yang bisa kemudian konsen di dalam isu-isu tentang politik pertanian dan pembangunan pedesaan. Setelah UTS kita akan dilanjutkan perkuliahan tentang politik pangan perikanan. Ini adalah Pak Ridho Stinseng. Kemudian dilanjutkan politik pangan pertanian, perkebunan dan peternakan akan diisi oleh Uda Lukman Hakim. Kemudian politik perencanaan pembangunan pedesaan pula demikian dilanjutkan oleh Uda Lukman Hakim. Kita akan mengadakan kuis pada pertemuan ke-10 ini. Kemudian pertemuan ke-11 ada ceramah ya dan diskusi metodenya untuk membongkar atau paling tidak mengetahui bagaimana politik partisipasi petani dan masyarakat pedesaan akan dipandu oleh Kang Rajib. Kemudian pola-pola perebutan ya, pola-pola perebutan politik pertanian pedesaan ini akan diisi kembali oleh Rajiv Gandhi, dan terakhir perkuliahan adalah metode penelitian politik pertanian dan pedesaan yang akan diisi oleh saya, dan diakhiri menambah wawasan ya melalui bentuk stadium general yaitu ceramah dan diskusi oleh dosen tamu yang kita akan undang. Nah, kira-kira ini yang akan kita berikan kepada teman-teman mahasiswa selama 14 kali pertemuan di dalam mata kuliah ini. Praktikum akan menyesuaikan dengan topik penelitian, topik pembahasan ya, topik pembahasan perkuliahan kita ya, dan tentunya ini akan memberikan gambaran Anda lebih detail mengenai apa saja yang kemudian menjadi konten muatan dalam mata kuliah ini. Ini pokok bahasan berikutnya, metode ini dilakukan dan diakhiri dengan stadium general, di mana Anda diminta nanti melakukan gerakan aspirasi kebijakan politik pertanian dan pedesaan Indonesia melalui media sosial. Nanti kita lihat momentumnya, adakah momentum hari apa ya, misalnya hari buruh atau hari tani dan seterusnya. Kita gunakan momentum yang ada untuk mengaspirasikan kebijakan politik pertanian dan pedesaan di Indonesia dalam media medsos ya, apakah itu Instagram, Twitter maupun media-media sosial lainnya seperti Facebook. Nah, ini rujukan buku-buku yang bisa kita gunakan sebagai reference. Ada buku tentang Agrarian System and Rural Development ya. Sebenarnya kita sudah punya buku soft copy-nya, kalau Anda butuh kita akan share. Kemudian ada Rural Politics ya, tentang Policy for Agriculture, Forestry and the Environment. Kemudian ada data desa presisi, kemudian The Violence of the Green Revolution ada juga ya. Kemudian ada buku tentang politik etnik yang akan melihat bagaimana sisi identitas dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Kemudian juga ada buku yang cukup baru yang dikeluarkan oleh OECD tentang Rural Policy Review yang berjudul The New Rural Paradigm, bahwa ke depan pembangunan itu sudah saatnya bertumpu di desa, karena disitulah sentrum sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan juga bisa kita membaca buku karya Clifford Geertz ya, tentang evolusi pertanian. Ini buku wajib yang Anda harus baca, Anda harus cari nih tentang evolusi pertanian ya, untuk mengetahui bagaimana kemudian Geertz melihat dan memetakan Indonesia secara utuh. Yang dia bagi menjadi dua, yaitu Indonesia dalam dan Indonesia luar. Dan yang terakhir juga bisa kita baca buku karya saya ya tentang evolusi Republik Desa. Ini merupakan buku catatan 10 tahun terakhir mengenai respon saya terkait dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Saya kira itu pengantar yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan.
Memang saya menargetkan kita tidak perlu lama-lama untuk membicarakan masalah kontrak perkuliahan. Tapi jika ada sesuatu yang Anda tidak setujui, saya persilakan untuk Anda komentari untuk menjadi bagian penting di dalam pembelajaran kita 14 kali pertemuan ke depan, yang tersisa nantinya adalah sebanyak 13 kali. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan perkuliahan kita ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan, saya buka.